Orang bisa terlibat dalam tindak kriminal bila tidak pernah disayang, tidak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video saya lalu. Oke, pertama-tama kita seorang pakar kriminolog menjelaskan bahwa kontrol sosial diri yang rendah memungkinkan seorang anak atau orang dewasa untuk melakukan kejahatan. Ada 4 hal yang mempengaruhi kontrol sosial seseorang itu. Yang pertama ada attachment, yaitu ikatan dengan orang tua atau orang-orang terdekat kita. Ketika seseorang memiliki ikatan emosi yang kuat dengan orang tua atau orang-orang terdekat, orang-orang yang disayangi, yang dicintai, maka setiap keputusan yang dia buat selalu berdasarkan apakah keputusan itu akan merugikan mereka atau tidak. Apakah mereka akan merasakan dampaknya atau tidak. Pastilah kita tidak mau orang-orang yang kita sayangi akan merasakan dampak buruk dari perbuatan kita. Maka kemudian kita akan sangat menghindari perbuatan jahat. Disinilah kita harus selalu dekat dengan orang-orang yang kita cintai, menunjukkan rasa sayang kita pada mereka, agar mereka tahu dan sadar kalau sedang dicintai dan disayangi. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen terhadap cita-citanya, terhadap masa depannya. Orang yang fokus untuk mewujudkan cita-cita tentunya tidak ada yang lebih penting untuk dilakukan selain hal-hal yang berhubungan dengan cita-citanya. Contohnya, orang yang ingin jadi sarjana, tentunya dia akan fokus pada kuliahnya. Ketika ada teman yang mengajaknya untuk mencicipi narkoba, tentu dengan tegas dia akan menolaknya, karena itu bisa menghancurkan cita-citanya. Disinilah pentingnya untuk terus memotivasi orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai, agar mereka fokus untuk mewujudkan cita-citanya. Yang ketiga adalah keterlibatan. Keterlibatan dalam hal-hal yang positif yang membuat dirinya terkungkung dengan aturan-aturan yang membuat dia tidak bisa melakukan kejahatan. Terkungkung di sini tentunya terkungkung secara normal ya. Secara normal, moral atau secara nilai yang membuat dia tidak bisa melakukan kejahatan. Ketika berada dalam lingkungan yang positif, tentulah orang tidak punya akses untuk melakukan hal-hal yang negatif. Contoh, ketika seseorang aktif dalam sebuah kegiatan, misalnya pramuka, tentunya keterlibatan dia di pramuka membuat dia tidak punya kesempatan untuk melakukan hal-hal negatif. Apalagi kegiatan tersebut memiliki idealisme untuk setia pada kebaikan. Di sini pentingnya kita untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi seseorang, agar seseorang itu selalu berada di jalur yang benar. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana dengan beliefnya atau kepercayaannya. Kepercayaannya di sini bisa kepercayaan terhadap Tuhannya, agamanya, norma di masyarakat, atau pada hukum. Semakin tinggi kepercayaannya kepada Tuhannya atau kepada agamanya, kepada norma yang ada di masyarakat atau kepada hukum, tentunya akan membuatnya patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan kepercayaannya itu. Bila dalam kepercayaannya bahwa berbuat jahat itu berdosa atau nanti akan merasakan hukuman, maka itu bisa mencegahnya untuk berbuat jahat. Di sini pentingnya untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhannya atau lebih memperdalam ilmu agamanya. Atau selalu ingat dengan aturan-aturan di masyarakat, norma-norma yang berlaku, dan hukum. Kalau boleh menyimpulkan dalam bahasa sederhananya, orang bisa terlibat dalam tindak kriminal bila tidak pernah disayang, tidak punya cita-cita, tidak punya kegiatan dan lingkungan yang positif, dan tidak punya iman. Semoga kita sebagai orang tua senantiasa ditunjukkan cara yang benar dalam mendidik anak-anak kita, sehingga mereka menjadi pribadi yang tangguh dan selalu setia pada kebenaran dan kebaikan. Terima kasih telah menonton, mohon berkenan untuk like, comment, and subscribe.